Shalom. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Majelis Jemaat menyampaikan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah saat ini. Berikut kami sampaikan warta Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Minggu tanggal 18 Desember 2022. Satu angka Romawi, warta keuangan ibadah Minggu 11 Desember 2022 sebagai berikut. 1 derma, tangguk amplop dan peti-peti pada ibadah di gedung gereja Pengharapan. Tangguh hitam 9.161.000, tangguh merah 9.523.000, tangguh biru 10.456.000, amplop aksi 5 menit 8.692.000, amplop perpuluhan 25.383.000, amplop pengucapan syukur 7.515.000, peti diakonnya 10.236.000, peti pembangunan 10.972.000, peti pintu masuk 674.000, 2 derma tangguh ibadah di pos pelayanan Arius WKPO dan di gedung PAR. Pos pelayanan Arius WKPO 9.418.000, gedung PAR Wik Gajah Putih 2.586.000, gedung PAR Wik Oikomene 3.728.000, gedung PAR Wik Percetakan 620.000. Warta kehadiran jemaat yang mengikuti ibadah di gedung gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 19 Desember 2022 sebagai berikut. Ibadah jam 6 sebanyak 289 orang, ibadah jam 9 di gedung gereja 752 orang, melalui live streaming 280 orang, ibadah jam 16.00 270 orang. 3 angka Romawi, ibadah Minggu 18 Desember 2022 sebagai berikut. A. Ibadah jam 16.00, perjamuan kudus akhir tahun pertama, dilayani oleh Ibu Pendeta Febi Suripati Pati SSI. Majelis Piket Dwi Kampera, pemain organ Bapak Penetua John Tuange, Kantoria Ibu D Persuarisa Manufandu. B. Ibadah jam 19.00 WIT, perjamuan kudus akhir tahun kedua, dilayani oleh Ibu Pendeta Dr. Anda Nani Pardede Pai. Majelis Piket Wik Oikomene, pemain organ Saudara Doni Solayanan, Kantoria Ibu Ye Dimara. 4 Romawi, warta tambahan. Niat nikah, 1 niat nikah. Niat nikah yang pertama antara Saudara Effendi, lahir di Goa pada tanggal 11 November 1959. Anak ke-8 dari pasangan suami istri Bapak almarhum Pung Cho Poen dan Ibu almarhum Pone Sucing dengan alamat Makassar, dengan saudari Malmice Krake, lahir di Jayapura pada tanggal 19 Desember 1971. Anak ke-8 dari pasangan suami istri Bapak almarhum Tony G. Krake dan Ibu almarhumah Yohana Watimena dengan alamat Jalan Pembangunan nomor 18 Jayapura. Pasangan tersebut bermaksud melangsungkan niat nikah pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 jam 10 WIT. Pengembalaan pernikahan oleh pelayan kepada pasangan akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 jam 16.00 WIT bertempat di ruangan konsistori. Majelis yang akan mendampingi baik dalam penggembalaan maupun
pemberkatan nikah adalah majelis dari WIK Ampera. Kepada pasangan nikah tersebut, jika hadir dalam ibadah ini, disilakan berdiri. 2. Aksi amplop janji iman. Majelis Jemaat GKI Pengharapan terus bergumul bersama panitia pembangunan untuk mengumpulkan dana awal dalam waktu 3 bulan sebesar 3 miliar rupiah memenuhi pekerjaan pembangunan gedung pertemuan GSG. Maka di hari ini Minggu tanggal 18 Desember 2022 ini akan diedarkan amplop janji iman sebagai aksi pergumulan dana awal pembangunan dimaksud. Amplop tersebut dapat diambil di pintu-pintu masuk gedung gereja ini maupun melalui majelis di WIK masing-masing dan diserahkan kembali saat ibadah malam kudus hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022. Majelis mengucapkan terima kasih atas pemberian jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. 3. Sakramen Baptisan Kudus bagi anak-anak. Pada ibadah Natal kedua hari Senin tanggal 26 Desember 2022 akan dilaksanakan pelayanan sakramen baptis kudus bagi anak-anak. Untuk itu telah dibuka pendaftaran sakramen baptisan kudus bagi anak-anak dan formulir pendaftaran dapat diambil melalui majelis jemaat WIK masing-masing dan dikembalikan pada tanggal 20 Desember 2022. Penggembalaan baptisan kudus anak-anak dilaksanakan pada hari Jumat 23 Desember 2022 jam 16.00. 4. Ibadah Natal Jemaat GKI Pengharapan Jayapura disampaikan kepada seluruh jemaat GKI Pengharapan Jayapura bahwa ibadah perayaan Natal Jemaat GKI Pengharapan Jayapura akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 jam 18.00 bertempat di gedung Gereja Pengharapan Jayapura. Aksi 5 menit. Majelis Jemaat memohon dukungan warga jemaat melalui amplop aksi 5 menit untuk menunjang pelayanan. Amplop aksi 5 menit dapat mengambil melalui pintu-pintu masuk gedung gereja ini. Amplop aksi 5 menit yang biasanya diserahkan di lagu terakhir sebelum menerima berkat, mulai sekarang akan dimasukkan di kotak-kotak putih yang tersedia di saat tangguh persembahan syukur dijalankan dan bersama-sama dengan persembahan-persembahan pada peti diakonnya dan peti pembangunan. Tangguk-tangguk kolekte dan kantong-kantong persembahan yang ada dalam peti-peti persembahan akan dibawa dan diletakkan di meja altar oleh majelis untuk didoakan. Atas dukungan dan pemberian warga jemaat, majelis menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman berasal dari Panitia HUT Kerukunan Keluarga Kei Provinsi Papua yang ke-47 tahun 2022. Ditujukan kepada Kerukunan Keluarga Kei Kota Jayapura, Kerukunan Keluarga Kei Kabupaten Jayapura, Kerukunan Keluarga Kei Kabupaten Kerom. Isi pengumuman diberitahukan bahwa dalam rangka memeriahkan HUT Kekeluargaan Kei Provinsi Papua ke-47 tahun 2022, maka rencana kegiatan jalan santai dan temu kangen orang Kei yang sebelumnya direncanakan pada tanggal 3 Desember 2022 di Taman Imbi ditunda pada jadwal dan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Desember 2022 di halaman GOR Cendrawasih Jayapura. Dengan rute perjalanan halaman GOR Cendrawasih, Taman Imbi, Balai Hotel sampai kembali kepada APO Gedung Cendrawasih.
Demikian pengumuman disampaikan. Atas perhatian warga KEI di Provinsi Papua kami ucapkan terima kasih. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penetua Marlin Mual Rahareng SPD. Demikian. Jemaat, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita beribadah. Mari dipersilahkan berdiri. Kita akan siapkan nyanyian rohani nomor 20 ayat 1 dan 2. Terpuji Allah Israel yang telah merawat kita dan
Jemaat, arahkan hati dan pikiran saudara kepada Allah dan kita beribadah kepadanya. Ibadah masa raya Advent 4 dan Sakramen Perjamuan Kudus mengakhiri tahun 2022 yang berlangsung saat ini hanya dialaskan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, dan di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, kita menyanyi bersama nyanyian rohani 21 ayat 1 dan 2, Ku nantikan betapa. Ku nantikan betapa ya Tuhan datangmu, dengan ku buat apa sedia hatiku. Turunkanlah ya Tuhan terang-Mu yang benar, sucikan kerinduan pengharapan besar. Jauh dari tata surga, jauh dari terang bakat, Kau tanggung susah juga dengan manusia. Engkau kena sengsara, hukuman dosaku, Kau pulangkan saudara kepada Bapamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh kepadanya. Tuhan dekat pada segala orang yang hancur hatinya dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Kita berdoa. Bapa, siapakah yang sanggup menghadap Engkau Allah yang diselubungi oleh kekudusan dan keagungan? Para malaikat pun tak sanggup mendekati kemuliaan-Mu. Apalagi kami manusia buatan tangan-Mu yang Kau bentuk dari debu dan abu. Begitu lemah dan terbatas, dan kenyataannya adalah kami berdosa. Dan dosa kami bersaksi atas kami bahwa kami tidak setia menuruti peraturan hukum dan ketetapan-Mu ya Tuhan. Iblis terus berjuang di dalam diri kami untuk menghancurkan persekutuan kami dengan-Mu Tuhan. Iblis mengalihkan pandangan hidup kami pada kejahatan. Dosa kami bertambah-tambah dan kekudusan hidup kami menjadi pudar. Kami menyesal dan malu. Kami menjadi semakin tak berarti di depan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Untuk itu kami mohon, sayangilah kami, ampunilah kami menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Nyanyian Mazmur 6 ayat 1 dan 3. Sayangi aku Tuhan dan jangan beri hukuman. Sayangi aku Tuhan dan jangan beri hukuman menurut murka-Mu
Jemaat, dengarlah berita pengampunan. Marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nyanyian rohani 23 ayat yang keempat, Ya datang Tuhan penebus. Jemaat, kita akan menerima hukum Tuhan dan selanjutnya kita akan datang dalam pengakuan iman kita. Hukum Tuhan dibaca dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Jemaat diundang berdiri. Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan menolong kita untuk melakukan hukum Tuhan ini dalam hidup kita tiap-tiap hari. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam persekutuan dengan semua orang percaya dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mengaminkan nyanyian rohani 79 ayat 1 dan 2, Tuhanlah kekal Raja hati kami. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan bagi kita dalam perjamuan kudus akhir tahun yang ditetapkan oleh Sinode GKI di Tanah Papua untuk kita renungkan secara bersama, terambil dari Injil Markus pasal 14. Injil Markus pasal 14, kita membaca ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-25.
Injil Markus pasal 14 ayat 22 sampai 25. Markus 14 ayat 22 sampai 25. Mari jemaat kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Di tahun ini kami diizinkan Tuhan untuk ada di perjamuan kudus akhir tahun 2022. Kami bersyukur untuk semua ini. Kami diberikan lagi waktu untuk membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Hamba berdoa Tuhan menolong kami semua dalam pemberitaan firman di hari ini. Bapa, berbicaralah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Amin. Markus pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25, penetapan perjamuan malam. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Demikian firman Tuhan bagi kita. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman ini dalam hidup kita tiap-tiap hari. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Haleluya. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara, sidi-sidi jemaat dan jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Tema perenungan kita yang ditetapkan sinode untuk kita renungkan dalam perjamuan kudus akhir tahun 2022 dari Markus 14 ayat 22 sampai 25, perjamuan yang baru dalam kerajaan Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena tahun 2022 Tuhan masih izinkan kita untuk ada di perjamuan kudus akhir tahun, perjamuan kudus terakhir dalam setiap tahun yang kita laksanakan. Dan ada banyak orang yang tidak bisa masuk dalam perjamuan kudus seperti kita. Dalam perjalanan waktu Tuhan panggil pulang dan mereka tidak bisa mengambil bagian bersama-sama dengan kita. Dan kita bersyukur karena tahun ini Tuhan izinkan kita dengan kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk ada bersama-sama dalam pelayanan perjamuan kudus akhir tahun 2022. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ada sebuah cerita pada tahun 1985 di sebuah desa kecil bernama Tumbang Tambirah di daerah Kalimantan Tengah. Pernah terjadi suatu pergumulan yang sangat luar biasa, dan pergumulan ini mengharukan sekali berhubungan dengan perjamuan kudus. Kisah ini dituturkan kembali oleh seorang hamba Tuhan yang pada waktu itu dia bekerja dan kemudian dia sudah emeritus, dia sudah pensiun. Dan dia menceritakan ini karena dia sebagai saksi, dan dia tahu bahwa cerita ini sangat memberkati dia selama dia bertugas di Tumbang Tambirah, Kalimantan Tengah. Pengalaman mengharukan ini Bapak Ibu Saudara selalu diingat oleh sang pendeta ini
Pengalaman ini menginspirasi sang pendeta ini serta menguatkan sang pendeta ini untuk melaksanakan pelayanannya secara khusus tentang perjamuan kudus. Hingga hamba Tuhan ini menjalani masa-masa emeritus, masa-masa pensiun, dan kemudian dia terus menceritakan tentang kisah ini. Dia menceritakan begini, Bapak Ibu Saudara, di desa Tumbang Tambirah ada seorang warga jemaat, seorang bapak yang telah lama menderita sakit. Dia dan beserta seluruh keluarganya terus mendapatkan kesembuhan di mana-mana, namun tidak membuahkan hasil sedikit pun. Walau segala apa yang ada padanya, dia orang kaya, dia punya semuanya, dia punya uang, dia punya ladang, dia punya harta, dan semuanya itu direlakan demi untuk mendapatkan kesembuhan bagi dia. Dan ini sangat diharapkan oleh keluarga-keluarga yang mencintainya. Secara medis Bapak Ibu Saudara menunjukkan bahwa dia tidak dapat bertahan lama menjalani kehidupan di dunia ini karena kondisi kesehatannya sangat kritis pada waktu itu. Di saat-saat kritisnya, sang bapak ini dia memohon kepada keluarganya, tolong datangkan seorang hamba Tuhan kepada saya. Dan sekiranya hamba Tuhan ini datang, tolong bilang hamba Tuhan ini laksanakan perjamuan kudus kepada saya sebelum saya menghembuskan nafas terakhir meninggalkan dunia ini. Bapak Ibu Saudara, keluarga dari sang bapak ini berusaha keras untuk mendapatkan seorang hamba Tuhan karena desa mereka sangat jauh berjauhan. Dan kemudian mereka mendapatkan salah satu pendeta yang menceritakan tentang kisah ini. Dan kemudian sang hamba Tuhan ini datang berdasarkan kondisi, situasi. Pada waktu itu memang tidak mudah dari satu desa ke desa yang lain. Kondisi jalan, transportasi, komunikasi yang kadang susah pada waktu itu. Dan kemudian singkat cerita hamba Tuhan ini telah didatangkan oleh keluarganya. Walau terbaring tidak berdaya Bapak Ibu Saudara, bapak ini dia terlihat begitu bahagia, dia terlihat begitu sukacita ketika dia bertemu dengan sang pendeta ini. Dalam hatinya dia tahu bahwa perjamuan kudus baginya akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang dia rindukan. Seusai perjamuan kudus itu dilaksanakan Bapak Ibu Saudara, dengan kalimat yang terbata-bata karena sakit kritis sakit yang lumayan hebat, kemudian bapak ini dia mengungkapkan sebuah kalimat iman yang luar biasa yang disaksikan oleh sang pendeta yang menceritakan tentang pengalaman ini. Dia menyaksikannya kepada hamba Tuhan. Sang bapak ini kemudian menyaksikannya juga kepada seluruh keluarga yang ada di sekelilingnya. Bapak ini dia bilang, penderitaan yang saya alami ini masih belum seberapa dibandingkan dengan kasih dan korban Yesus Kristus yang diberikannya kepada saya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Penderitaan yang saya alami ini masih belum seberapa bila dibandingkan dengan kasih dan korban Yesus Kristus yang diberikannya kepada saya. Bapak Ibu Saudara, tergambar kebahagiaan, tergambar kedamaian di wajah sang bapak ini menjelang kepergiannya menghadap sang Halik yang penuh kasih kepadanya. Tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Seakan-akan segala beban, segala penderitaan, beban dosa berat tak terbayar yang sangat menyiksanya selama ini seolah terlepas dari kehidupan sang bapak ini. Bapak sederhana ini Bapak Ibu Saudara, walaupun dia punya semuanya, tapi dengan kalimat ini mau menyatakan bahwa ternyata dia kecil di hadapan Tuhan. Bapak ini bilang dalam imannya, dia pergi dalam sejahteranya menghadap sang Bapanya di surga. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, hari ini kita melaksanakan perjamuan kudus akhir tahun 2022. Roti dan anggur yang akan kita terima adalah tanda yang dengannya iman kita terpaut kepada Dia, Yesus Kristus, yang mau mengorbankan dirinya dan mencurahkan darahnya untuk dosa-dosa kita. Menurut pandangan Calvin, Bapak Ibu Saudara jemaat,
Perjamuan kudus adalah tanda dan bukan tanda kosong. Tapi perjamuan kudus adalah tanda yang sangat bermakna. Sebab tanda itu diberikan Allah melalui anaknya Yesus Kristus, supaya orang-orang yang percaya kepadanya melalui roti dan anggur betul-betul dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus. Sayangnya masih banyak orang Kristen yang menganggap perjamuan kudus itu rutinitas tahunan gereja. Orang tahu bahwa tiap tahun ada 4 kali kita datang perjamuan kudus. Orang tahu bahwa Desember itu ada perjamuan kudus akhir tahun. Dan kadang kala orang lupa sebenarnya roti dan anggur itu dia punya makna apa. Bapak Ibu Saudara, masih banyak orang Kristen yang mengharapkan jika perjamuan kudus dilaksanakan bagi yang sakit supaya mendapat mujizat dan sehat seperti sedia kala. Roti dan anggur dianggap mempunyai kekuatan mistis ilahi yang penuh kuasa. Kita memang tidak bisa menghakimi atau berspekulasi tentang iman seseorang, Bapak Ibu Saudara. Karena banyak juga yang benar-benar sembuh karena keyakinannya tentang Tuhan, walau melalui perjamuan kudus, roti dan anggur yang hanyalah sebuah tanda. Kita tidak boleh membatasi kuasa Allah bekerja di dalamnya. Namun ternyata ada banyak orang sakit yang menerima perjamuan kudus, tidak sembuh, tapi kemudian meninggal dan kembali pada Bapa. Pertanyaannya, apakah karena itu dianggap kuasa dan mujizat Allah berkurang? Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Perkataan Bapak tadi ketika dia mengalami perjumpaan imannya bersama-sama dengan Tuhan, penderitaan yang kualami ini masih belum seberapa dibandingkan dengan kasih dan kurban Kristus Yesus yang diberikannya bagiku. Kalimat ini semacam hanya dapat diucapkan oleh seseorang yang punya iman sejati, seseorang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, seseorang yang mau bilang bahwa saya kecil dan Tuhan lebih besar dari saya, seseorang yang benar-benar memaknai bahwa perjamuan kudus adalah jasa kurban Tuhan bagi kehidupan dan keselamatan dunia ini. Seseorang yang punya iman, yang mau berkata bahwa dia boleh ada, dia boleh menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan itu karena belas kasih, karena anugerah Tuhan bagi kehidupannya. Soalnya adalah ada banyak orang Kristen masa kini tidak terlalu suka dengan soal penderitaan, Bapak Ibu. Orang Kristen masa kini lebih mengharapkan khotbah para pendetanya seputar Allah yang dahsyat. Dia keluar menjadi pemenang, berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan menjadikan dia bukan ekor tapi menjadi kepala. Dan ada banyak orang Kristen yang selalu senang ketika pendeta berkhotbah pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Tapi ketika pendeta berkhotbah tentang penderitaan, kesusahan, kekhawatiran, persoalan dan masalah, cepat-cepat bilang, Tuhan, jam barang itu dekat dengan saya kah? Kita tidak menampik, Bapak Ibu Saudara. Tema-tema itu menjadi harapan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Karena itu juga adalah keperluan untuk kita hidup di dunia ini. Hanya masalahnya, kata Yesus bilang begini, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi dia kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya itu? Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, penetapan perjamuan malam yang terbaca dalam pembacaan firman Tuhan kita, Markus 14 ayat 22 sampai dengan 25 memang singkat. Hanya terdiri dari 4 ayat, 22, 23, 24, dan 25. Namun ada satu kalimat Yesus yang merangkum kekuatan makna yang terkandung di dalamnya, khusus pada ayat 25 pembacaan kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Apa artinya? Arti pertama, Bapak Ibu Saudara, pengorbanan Yesus tidak tanggung-tanggung. Pengorbanan Yesus itu utuh. Pengorbanan Yesus itu sempurna.
supaya saya dan Bapak Ibu Saudara menerima keselamatan dan kehidupan kekal. Pengorbanan Yesus itu tidak kurang dan tidak harus ditambah oleh manusia. Saya dan Bapak Ibu Saudara, kita tidak punya andil dalam pengorbanan ini. Kita tidak punya kontribusi dalam pengorbanan ini. Pengorbanan Yesus karena Dia mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara. Pengorbanan Yesus karena Dia cinta dunia ini. Pengorbanan Yesus supaya saya dan Bapak Ibu Saudara kita menerima keselamatan dan kehidupan kekal. Hal yang kedua, makna dari ayat 25. Pembaharuan yang Yesus lakukan Bapak Ibu Saudara, Dia pertaruhkan bagi tebusan dosa manusia, dan manusia memperoleh tadi yang saya katakan, keselamatan dan kehidupan kekal. Bapak Ibu Saudara, Yesus begitu sempurna mengorbankan dirinya. Masihkah kita menyaksikannya? Masihkah kita tidak percaya tentang pengorbanannya bagi saya dan Bapak Ibu Saudara? Harga mahal untuk menebus dosa kita telah dibayar lunas. Kadangkala kita merusaknya dengan kehidupan yang tidak berharga di hadapan Tuhan. Pengorbanannya menebus dosa saya dan Bapak Ibu Saudara dibayar lunas, tapi ada banyak orang yang tidak menghargai pengorbanan itu dan merusaknya dengan ketamakan, keinginan-keinginan dagingnya. Merusaknya dengan berkubang dan mau hidup menikmati dosa yang hanya semuanya sifat sementara, sia-sia, tidak kekal dan abadi. Adakah kita sadar akan nilai hidup yang begitu berharga? Adakah kita sadar dan mensyukurinya dalam seluruh perjalanan kehidupan kita? Adakah penderitaan yang kita alami saat ini membuat kita lemah, membuat kita putus asa, membuat kita tidak berdaya, membuat kita mencari jalan pintas untuk menyelesaikannya, membuat kita cepat-cepat mempersalahkan Tuhan? Bapak Ibu, hari ini kita ada di perjamuan kudus akhir tahun. Tadi awal saya katakan kita bersyukur karena Tuhan antar kita sampai hari ini menikmati perjamuan kudus akhir tahun. Perjamuan kudus setiap tahun kita lakukan harus benar-benar kita maknai dengan baik, bahwa roti dan anggur yang kita makan dan minum adalah pengorbanan Yesus bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Dia harus mati bagi kita. Tubuhnya harus tercabik-cabik bagi saya dan Bapak Ibu Saudara supaya kita menerima keselamatan dan kehidupan kekal. Darahnya harus tercurah di atas kayu salib supaya kita menerima keselamatan dan kehidupan kekal. Harusnya kita mensyukurinya dengan baik dan kita tidak membuat hal-hal yang tidak berharga di depan Tuhan. Jemaat, perjamuan kudus yang kita laksanakan hari ini bermakna sebagai dorongan bagi kita untuk kemudian menilai, mengadakan koreksi dalam kehidupan kita atas hati dan pikiran saya dan Bapak Ibu Saudara. Melaluinya kita diarahkan akan makna kurban tubuh dan darahnya yang Ia curahkan menjadi tebusan bagi kita semua. Paulus bilang, kalau mau duduk makan perjamuan, ada hal-hal yang belum terselesaikan, pulang dan selesaikan, kemudian datang dan duduk makan perjamuan, supaya perjamuan itu menjadi berkat bagimu dan tidak menjadi batu sandungan bagimu. Untuk itu, hari ini masing-masing orang koreksi diri, menilai diri kita masing-masing sebelum kita menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Kasih-Nya begitu besar bagi kita sampai kita boleh ada di hari ini dalam perjamuan kudus akhir tahun. Biarlah kita berkata seperti seorang bapa yang tadi yang saya ceritakan, dan kita kuat, kita tegar dalam iman yang berkemenangan, dan kita bilang, penderitaan yang saya alami, pergumulan, tantangan, persoalan yang saya alami masih belum seberapa dibandingkan dengan kasih dan kurban Tuhan Yesus Kristus yang diberikan kepada saya. Siap, selamat mempersiapkan diri untuk masuk perjamuan kudus di hari ini, Bapak Ibu Saudara. Biarlah perjamuan kudus akhir tahun hari ini benar-benar kita memaknainya dengan baik,
tidak hanya menjadi rutinitas, tapi kita memaknainya bahwa Yesus telah berkorban bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan menolong kita semua. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita sama-sama menyanyi dari nyanyian rohani 118 ayat 1 dan 2, Selalu Gembalaku. Selalu gembalaku, beri hatiku senang di padang hijau, tepi tenang, diberinya jiwaku segar, dan karena namanya ditunjukkannya jalanku yang lurus dan bakar. Jemaat, dengarlah titah perjamuan kudus. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Buatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Demikianlah kita akan makan roti dan minum dari cawan untuk memberi puji-pujian dan mengucap syukur kepada Dia yang telah menyerahkan tubuhnya bagi kita. Oleh Roh Kudus kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan Dia, dan sambil menanti-nantikan kerajaan Allah sekarang ini sampai kita memperoleh kehidupan kekal. Kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani 118 ayat 3 dan ayat yang keempat. Tak usah takut hatiku.
nanti ada aba-aba dari saya, makanlah dan minumlah. Jadi dipegang dulu, nanti semua sudah memegang dan kita sama-sama makan dan minum. Mari jemaat kita berdoa. Ya Allah Bapa yang besar kasih-Mu, kami minta daripadamu, berilah kami menerima roti dan air anggur dalam perjamuan ini, seperti tanda dan meterai pemberian tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Berilah kami mengetahuinya dengan sungguh-sungguh, bahwa tubuhnya dipecahkan karena kami, dan darahnya tertumpah karena kami, dan bahwa kami juga mati dalam mautnya itu. Ajarlah kami supaya kami ingat selalu bahwa dalam perjamuan ini Engkau mendirikan suatu perjanjian anugerah dengan kami, sehingga Engkau tinggal beserta kami sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian rohani 158 ayat 1 dan 2, isilah Tuhan hidupku. Isilah Tuhan hidupku dengan anugerah, agar di dalam aku wujud-Mu nyatalah. Janganlah hanya bibirku ucapkan jemaat, marilah, semuanya telah tersedia. Roti yang dipecah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Dan cawan minuman syukur yang di atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah,
Masih adakah jemaat yang belum terlayani untuk roti dan anggur? Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, makanlah dan minumlah. Ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus dipecahkan dan darahnya ditumpahkan demi keampunan dosa-dosa kita.
jemaat penuntun firman Tuhan bagi kita dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah menyatu dalam hidup kita melalui pelayanan perjamuan kudus ini. Kita telah diyakinkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kita akan menyanyi bersama nyanyian rohani 158 ayat 3 dan sampai dengan ayat yang kelima untuk mengantar Bapak Ibu jemaat yang duduk di meja simbol untuk kembali ke tempat duduknya. Bapak Ibu yang di meja simbol silakan keluar sampai di tempat ini. Beri segenap kelakuan dan pekerjaanmu. Segenap kelakuan dan pekerjaanmu pun yang biasa dan rendah memuji namamu. Curahkanlah karunia cahaya kasih-Mu.
majelis dapat ke tempatnya. Ucapan syukur kita terambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kita akan memberikan persembahan syukur kita di hari ini. Kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani 130 sambil persembahan syukur dijalankan. Dengarlah firman Tuhan. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kepada Tuhan jua serahkan jalanmu. Kepada serahkan jalanmu, khawatirmu semua, dan pokok mengeluh, pengurus jalan selamat dan arah dunia.
Jikalau kau setia dengan iman teguh, pahalamu sedia di tangan Tuhanmu. Sesudah perjuangan dikaruniakannya mahkota kemenangan di rumahnya Bapa. Dengarkanlah seruan dan beri kekuatan. Sertai kami Tuhan di saat kematian, sehingga maut menjadi keuntungan Bapa. Gapura terang abadi terbuka pintunya. Serahkan jalanmu, kuatirmu semua, dan pokok mengeluh. Lurus jalan selamat dan arah dunia, di juga jalan aman kepada anaknya. Bersandar pada Tuhan, berdoa beriman, tiada pengeluh, memberi pertolongan, tentu pernah kau lihat
Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 5 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 7 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberikan pengucapan syukur dan persepuluhan dapat dilihat pada layar Infocus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini, firman-Mu telah kami dengar. Tuhan menolong kami untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Bahkan persembahan syukur telah kami bawa. Berkati dan kuduskan persembahan kami bersama-sama dengan 5 pribadi atau keluarga yang datang membawa pengucapan syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan yang dirasakan, serta 7 pribadi dan keluarga yang hari ini membawa persepuluhan sebagai hak milik Tuhan. Tuhan memberkati hidup dan kehidupan mereka. Hamba-hamba-Mu yang dipercayakan untuk mengelola persembahan syukur ini, Tuhan menolong dan memampukan supaya mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Hamba berdoa dan menyerahkan gereja dan pemerintah Indonesia, pemerintah daerah Papua Barat kota sampai kabupaten dan daerah-daerah terpencil, pimpinan-pimpinan gereja kami dari aras jemaat, klasis dan sinode. Tuhan menolong dan memberkati supaya para pimpinan-pimpinan kami menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Pergumulan-pergumulan dan kebutuhan di dalam jemaat kami bersyukur karena di hari ini kami boleh masuk dalam minggu Advent keempat, tanggal 18 Desember 2022. Seluruh pelayanan boleh berlangsung dari pagi sampai dengan sebentar jam 7 malam. Kami mohon pertolongan dan kuasa Tuhan memberkati seluruh pelayanan yang berlangsung di hari ini. Biarlah semua kami yang terlayani, tapi juga yang kami mengambil bagian dalam pelayanan, Tuhan menolong dan memberkati kami. Panitia sidang jemaat dan pelaksanaan sidang ke-32 tahun Jemaat GKI Pengharapan Jayapura yang akan dilaksanakan pada bulan Januari 2023, Tuhan memberkati Week Diaspora dalam tanggung jawab untuk menyiapkan segala sesuatu untuk kelangsungan sidang ke-32 Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Biarlah semuanya boleh berjalan dalam kuasa dan tuntunan Tuhan. Urusan-urusan badan pelayan unsur, alat-alat kelengkapan gerejawi, guru-guru sekolah minggu dalam jemaat dan PAUD pengharapan, BPPG, panitia pembangunan dan aksi pengumpulan dana pembangunan gedung serbaguna Gereja Pengharapan Jayapura. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong supaya kami semua dapat menjalankan tanggung jawab pelayanan kami dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Perayaan-perayaan Natal Kristus yang diselenggarakan di week-week yang telah dan sementara berlangsung, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah seluruh perayaan ini kami memaknainya dengan baik, bahwa Yesus datang ke dunia supaya kami memperoleh kehidupan kekal dan keselamatan abadi. Pendidikan anak-anak dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi, anak-anak yang ada dekat dengan kehidupan orang tua, bahkan jauh terpisah dari kehidupan orang tua dan keluarga mereka, jaga, tuntun dan pelihara mereka masing-masing. Kehidupan dan pekerjaan warga jemaat di minggu yang baru, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong dalam seluruh tugas tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan. Ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan memberkati kandungan-kandungan mereka. Kapanpun waktu persalinan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Keluarga-keluarga yang bergumul untuk mendapatkan keturunan, Tuhan jawablah beban-beban gumulan mereka. Para pelayan firman di dalam jemaat serta para penatua dan syamas di 9 week pelayanan GKI Pengharapan Jayapura, pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dalam tanggung jawab kepemimpinan, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong kami semua supaya kami dapat mengerjakan tanggung jawab pelayanan kami dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Warga jemaat yang sakit, yang di rumah-rumah sakit, bahkan mereka yang juga turut mengambil bagian hari ini, datang dengan beban gumulan sakit mereka, Tuhan Yesus menolong, sembuhkan dan pulihkan mereka. Secara khusus hamba berdoa untuk saudari Natalia Dodop yang mengalami kecelakaan dan hari ini rencana akan dioperasi pada jam 6 sore di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura. Tuhan menolong seluruh proses ini, biarlah semuanya berjalan dengan baik, proses operasi ini berjalan dengan baik, pemulihan dan kesembuhan menjadi bagian milik saudari terkasih kami ini. Kami berdoa untuk janda, duda, lansia dan anak-anak yatim piatu dalam jemaat. Tuhan Yesus
Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong, jaga, tuntun dan pelihara mereka. Majelis jemaat yang bertugas saat ini, bahkan semua kami yang turut serta mengambil bagian dalam pelayanan di hari ini, Tuhan Yesus memberkati kami. Biarlah pelayanan kami menjadi berkat bagi jemaat, tapi lebih daripada itu membawa hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Pelaksanaan perjamuan kudus yang akan berlangsung pada jam kedua, jam 7 malam, kami taruh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami percaya semuanya boleh berlangsung di hari ini, karena Tuhan menuntun, menyertai dan menolong kami, memberikan kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Dan biarlah pelayanan kami hari ini memberikan sukacita bagi Tuhan. Tapi lebih daripada itu, pelayanan kami menjadi berkat bagi semua jemaat yang kami layani. Kami mau pulang Bapa, antar dan bawa pulang kami kembali dengan selamat dalam terang kasih dan anugerah-Mu. Persiapkan kami untuk masuk perayaan malam kudus, perayaan Natal, tapi juga mengakhiri tahun 2022. Dari tempat pemberitaan-Mu ini hamba berdoa, Tuhan jaga kawali kami dengan keamanan dan keselamatan. Teruslah anugerahkan kehidupan kepada kami semua, orang tua, pemuda-pemudi, anak-anak, dalam seluruh kehidupan kami, supaya ketika kami masuk di tanggal 31 Desember, kami masuk tetap dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan ketika kami mengakhiri tahun 2022 di tanggal 31 Desember, kami mengakhirinya dalam kehidupan yang tetap Tuhan anugerahkan, dan kami masuk dengan tetap kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami di tanggal 1 Januari 2023, tahun anugerah Allah, tahun berkat, tahun kasih dan rahmat Allah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan mempertaruhkan semua jemaat ke dalam tangan Tuhan dalam persiapan mereka mengakhiri tahun 2022. Inilah doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur, kami berterima kasih pada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Jangan kehendak kami yang jadi Tuhan, kehendak Tuhanlah yang jadi atas setiap kehidupan kami. Haleluya. Amin. Kita mengakhiri ibadah di sore hari ini, kita menyanyi bersama nyanyian rohani 159, hanya ayat yang pertama. Jemaat diundang berdiri. Rohani 159, Tuhan Yesus Engkaulah mengasihi jiwaku. Engkaulah mengasihi jiwaku, dari topan dunia ku berlindung padamu, dari ombak laut besar, angin yang menakutkan, antar aku yang gentar masuk ke pelabuhan. Jemaat, pulanglah dengan selamat, sebab kematian Yesus di Golgota, darahnya yang kudus menjadi jaminan keselamatan dan kehidupan kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan kesetiaan Tuhan yang berlimpah anugerah menyertai jemaat, menyertai gereja Tuhan di tanah Papua, sekarang hingga kesudahan alam. Amin. Ibadah selesai.
Jemaat, terima kasih untuk persekutuan beribadah di hari ini. Tuhan menolong dan memberkati kita semua dalam seluruh tugas tanggung jawab, secara khusus mempersiapkan diri kita masuk di Natal dan mengakhiri tahun 2022 dalam segala baik. Terimalah salam dari kami, Shalom. Selamat sore untuk kita semua.